Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas topik yang seringkali menjadi perdebatan di kalangan umat Islam, yaitu di tengah masyarakat Muslim Indonesia, kita sering menjumpai berbagai perbedaan dalam pelaksanaan salat tarawih, baik dari segi jumlah rakaat, cara pelaksanaan witir, maupun tata caranya. Hal ini sering menimbulkan pertanyaan di antara kita. Manakah yang benar? Oleh Dr. Arifin Siregar. Pembahasan. Pertanyaan pertama. Apakah nama salat tarawih dikenal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawab. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salat tarawih tidak dikenal dengan sebutan tersebut. Mereka menyebutnya Qiyamul Lail, salat malam, atau Qiyamul Ramadan, salat di malam bulan Ramadan. Penyebutan salat tarawih muncul belakangan oleh para ulama. Nama tersebut digunakan karena pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salat malam dilakukan dengan lambat, santai, dan disertai istirahat di antara rakaatnya. Dalam bahasa Arab, hal ini disebut tarwihah, yang berarti istirahat. Komentar. Lucunya, sekarang salat malam di bulan Ramadan disebut salat tarawih, tetapi justru dilakukan dengan cepat, terburu-buru, tanpa istirahat. Pertanyaan kedua, yang mana sesungguhnya yang benar? Kita melihat ada yang melakukan salat tarawih 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, dan sebagainya. Jika ditanya mana yang lebih benar, jawab. Tentu, apa yang dilakukan oleh Nabi bersama para sahabat itulah yang paling benar. Rujukan pertama, sesuai hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan, ada seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana salat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Aisyah menjawab, salat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan adalah 4, 4, dan 3. Jangan kamu tanyakan panjang dan bagusnya. Mereka melaksanakan 4 rakaat, diakhiri dengan salam, kemudian 4 rakaat, diakhiri dengan salam, lalu 3 rakaat ditutup dengan salam. Rujukan kedua, sebuah hadis riwayat Muslim, di mana para sahabat melaksanakan salat malam yang diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Mereka melaksanakan 4 rakaat, diakhiri dengan salam, kemudian 4 rakaat, diakhiri dengan salam, lalu ditutup dengan witir 3 rakaat dengan salam. Dengan pertanyaan ketiga, kelihatannya di Indonesia, di antara umat Islam ada yang melaksanakan salat tarawih 20 rakaat dengan witir 3 rakaat. Menjadi pertanyaan, mana yang benar? Jawab. Rujukannya adalah Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, Nabi Muhammad, serta pemimpin di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Rujukan kedua, Al-Quran Surah An-Nisa, ayat 80, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa menaati Rasul, berarti ia telah menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komentar. Dari argumentasi di atas, jelas dan tegas bahwa Allah dan Rasul-Nya menyatakan pilihan utama, dan pilihan yang paling benar adalah apa yang diajarkan atau ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagai pilihan utama yang harus didahulukan, hal itu menjadi pertanda bahwa kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Pertanyaan keempat, mengapa dalam kenyataannya kita melihat bahwa di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Arab Saudi, mereka melaksanakan salat tarawih 23 rakaat? Apakah yang terjadi sekarang di kedua masjid ini tidak menjadi rujukan? Jawab. Jika ingin jujur mengikuti apa yang dilakukan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, maka Anda juga harus melaksanakannya di Indonesia, sebagaimana yang mereka lakukan di kedua masjid tersebut, yaitu salat tarawih dilakukan setiap malam dengan bacaan ayat yang menghatamkan 1 juz dalam 1 malam. Saat membaca Al-Fatihah, imam tidak membaca bismillah dengan suara keras. Setiap 2 rakaat, tidak ada doa-doa yang dibaca dengan suara keras oleh salah satu makmum. Salat witir dilakukan 3 rakaat dengan 1 salam, sedangkan di beberapa masjid di Indonesia, ada yang melaksanakan witir 3 rakaat dengan 2 salam. Sebagai catatan, perlu diketahui bahwa pada masa mazhab atau oleh ulama belakangan, banyak terjadi variasi dalam salat tarawih. Jumlah rakaatnya pun beragam, ada yang 26, 36, 40, 50, 70, dan sebagainya. Komentar. Jadi, yang mana yang ingin diikuti? Kemudian,
Mungkin ada yang bertanya tentang sebuah hadis yang berbunyi, di masa Umar bin Khattab, mereka melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Jika hadis ini ingin dijadikan sebagai rujukan, maka ketahuilah bahwa hadis ini tidak menyatakan bahwa Umar bin Khattab ikut melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Hadis ini hanya menyebutkan bahwa pada zaman Umar, orang-orang melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Artinya, Umar sendiri tidak turut melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat, melainkan hanya orang-orang di zamannya yang melakukannya. Kemudian, seorang penyeleksi hadis dari Timur Tengah yang terkenal, yaitu Syekh Nashiruddin Al-Albani, telah menulis sebuah buku yang membahas kelemahan-kelemahan hukum atau hadis yang menyatakan bahwa sholat tarawih 20 rakaat di bulan Ramadan adalah tidak sahih. Kesimpulan, jika memang ingin mengikuti sholat tarawih seperti yang dilakukan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, maka ikutilah dengan sebenar-benarnya seperti yang mereka lakukan. Setiap malam mengkhatamkan 1 juz Al-Quran. Imam membaca Al-Fatihah tanpa mengawali dengan bismillah secara jahr, keras. Setiap 2 rakaat, tidak ada doa yang dikumandangkan dengan suara keras di antara makmum. Salat witir dilakukan 3 rakaat dengan 1 salam. Komentar. Dalam salat tarawih ini akan terlihat atau terbukti apakah kita benar-benar jujur dalam pengakuan kita setiap hari. Ketaatan, kepatuhan, serta penghormatan kita terhadap ajaran dan sunnah Nabi akan menjadi pertanyaan besar. Apakah pengakuan kita ini benar-benar kita buktikan dengan perbuatan, ataukah hanya sekadar pemanis kata, lip service? Rujukan. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 80, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang menaati Rasul, maka sungguh dia telah menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komentar. Mari kita buang jauh-jauh sifat taklid dan fanatik terhadap seseorang. Semua itu harus kita tinggalkan demi ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tentunya dengan catatan khusus bahwa hal ini diutamakan dalam masalah ibadah dan akidah. Rujukan lain, Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 66, 67, dan 68, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, aduhai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa dalam melaksanakan ibadah, khususnya salat tarawih, sebaiknya kita selalu berpegang pada tuntunan Nabi dan dalil-dalil yang syahih. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mencari kebenaran dan beribadah dengan penuh keikhlasan demi meraih ridha Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini, agar lebih banyak saudara muslim kita yang mendapatkan manfaat. Nantikan video-video ceramah selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.